Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karno dengan NIM 32020002057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan aplikasi pengelolaan toko Samjaya berbasis Excel, Microsoft Excel, makro, dan VBA. Baik, langkah pertama kita buat terlebih dahulu database-nya dengan membuka aplikasi SAMPP. Kita jalankan, kita start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita ke halaman dashboard di PHP MySQL-nya, di SAMPP-nya. Kita ketikkan localhost dashboard. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat database-nya dengan membuat database dengan saya beri nama DB Toko. Untuk teman-teman yang ingin membuat baru, cukup dituliskan di sini nama database kalian, lalu buat. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, di dalam DB Toko ini, di database toko ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama barang, kedua kategori, login, member, nota, penjualan, dan toko. Di dalam tabel barang ini terdapat beberapa atribut, di antaranya ID, saya jadikan primary key. Yang kedua ID barang, ID kategori, nama barang, merek, harga beli, harga jual, satuan barang, stok, tanggal input, dan tanggal update. Saya jadikan foreign key. Kecuali tadi yang ID yang pertama saya jadikan primary key. Untuk tabel yang kedua, saya buat tabel kategori, di mana tabel kategori ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ID kategori, saya jadikan primary key. Yang kedua nama kategori, yang ketiga tanggal input. Lalu saya buat juga untuk di tabel login. Di dalam tabel login ada 4 atribut. Yang pertama ID login, saya jadikan primary key. User, saya jadikan foreign key. Password, foreign key. Lalu ID member, saya jadikan foreign key. Yang selanjutnya, untuk tabel selanjutnya, saya di sini membuat tabel member. Di tabel member ini terdapat beberapa atribut, di antaranya yang pertama ID member. Di ID member ini saya jadikan primary key. Yang kedua, nama member, alamat member, telepon, email, gambar, dan NIK. Selanjutnya di tabel nota. Di dalam tabel nota ini terdapat beberapa atribut, saya tambahkan juga. Yang pertama ID nota. Di sini ID nota saya jadikan primary key. Lalu saya tambahkan ID barang, ID member, jumlah, total, tanggal input, dan periode. Saya jadikan foreign key semua, kecuali ID nota tadi. Selanjutnya kita masuk ke tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini saya masukkan beberapa atribut. Yang pertama ID penjualan. Di ID penjualan ini saya jadikan primary key.
Yang kedua, ID barang. Yang ketiga, ID member. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, total. Dan yang keenam, tanggal input. Selanjutnya di tabel toko, saya tambahkan sebanyak 5 atribut. Yang pertama, ID toko, saya jadikan primary key. Nama toko, foreign key. Alamat toko, foreign key. Telepon, foreign key. Dan nama pemilik. Nah, di sini sudah kita buat database-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi database ke ODBC. Kita langsung ke ODBC. Kita buka yang 64 bit. Nah, di sini kita akan membuat ODBC konfigurasi database yang sudah kita buat tadi. Kita klik add. Nah, di sini kita pilih ANSI driver, kita pilih finish. Nah, di sini kita masukkan VBA DB toko. Deskripsinya database atau boleh dikosongkan saja. Lalu di sini kita isikan localhost. Untuk di user kita isi dengan root. Di passwordnya kita kosongkan saja. Lalu di database-nya kita masukkan database yang sudah kita buat tadi, yaitu saya buat tadi DB toko. Kita klik. Kita akan tes. Nah, test resultnya di sini sudah menyatakan connection successful. Berarti kita sudah melakukan konfigurasi database ke ODBC-nya. Di sini sudah kita lakukan dan hasilnya berhasil. Kita okekan saja. Oke. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi database ke aplikasi VBA dengan mengklik modul. Nah, di sini option explicit. Di sini optionnya kita gunakan untuk mengkoneksikan database-nya ke aplikasi VBA. Untuk mengoneksikannya, untuk mengkonfigurasikannya. Lalu di sini ada opsi public cn as new AutoDB connection. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masuk ke AutoDB connection. Lalu kita masukkan public rs as new AutoDB record set. Nah, di sini digunakan untuk mengkonfigurasikan database ke aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Excel Makro. Dan di sini kita masukkan public sub koneksi, yaitu digunakan untuk mengkoneksikan database yang sudah kita buat tadi ke aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi VBA. Lalu kita ketikkan cn connection string, di mana di sini untuk mengkoneksikan database tadi. Ketikkan saja dsn sama dengan db toko. Db toko ini adalah nama database yang sudah saya buat tadi. Lalu cnopen. Cnopen ini digunakan untuk membuka
hasil konfigurasi tadi, lalu kita tambahkan nsub. Nah, selanjutnya kita akan membuka tampilan awal dari aplikasi yang sudah dibuat. Kita akan menjalankannya. Kita coba run. Nah, di sini sudah kita lakukan run. Kita di sini adalah tampilan utama ataupun tampilan login pada sistem informasi pengelolaan barang toko Samjaya berbasis VBA. Kita masuk sebagai admin. Kita masukkan passwordnya admin. Nah, di sini sudah di perintah ini sudah dinyatakan login berhasil. Selamat, Anda berhasil login. Kita okekan saja. Nah, di sini sudah kita lihat kita berhasil masuk ke data ataupun dashboard dari aplikasi pengelolaan barang. Di menu-menu ini terdapat beberapa menu, diantaranya data login, data kategori, data member, data toko, data barang, data penjualan, dan data nota. Di sini kita akan mencoba masuk ke data login terlebih dahulu. Kita keluarkan dulu. Kita ke Excel, tampilan Excel login. Kita akan coba masuk lagi passwordnya. Lalu kita masuk ke data login. Kita akan menambahkan, kita coba store data dulu. Nah, kita akan mengubah ataupun menambahkan di data nomor 3. Kita akan memasukkannya sebagai pelanggan. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita masukkan ID membernya. Misalnya kita masukkan 05. Lalu kita update. Nah, di sini sudah bisa kita tambahkan. Lalu saya akan mencoba mengubah data dari data nomor 3 tadi. Kita ubah, maka berhasil diubah. Nah, di sini sudah berhasil diubah. Kita kembalikan saja. Selanjutnya kita masuk ke member, data member. Kita masukkan lagi passwordnya.
login berhasil. Kita masuk ke data member. Kita coba store data. Kita masukkan data member, kita tambahkan dengan mengetikkan nama Ansari. Misalnya kita masukkan nama kata Ansari. Misal asalnya dari Selakau. Kita masukkan nomor teleponnya. Lalu kita masukkan emailnya. gmail.com. Lalu kita masukkan nicknya. Kita lihat apakah sudah berhasil kita tambah. Nah, di sini sudah berhasil ditambah. Selanjutnya kita akan mengubahnya. Kita akan mengubahnya menjadi nama Randy. Kita ubah emailnya. Kita coba update. Nah, di sini sudah berhasil terupdate. Sini sudah berhasil. Selanjutnya kita keluar dari halaman. Kita akan menampilkan data toko. Menampilkan data toko. Kita runkan lagi. Seperti tadi kita masuk, kita mengetikkan admin dan password admin. Kita login. Kita masuk ke data toko. Nah, di sini data toko, pemilik namanya ID toko 1, nama toko Samjaya, alamat sudah kita lihat sini, Jalan Raya Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Nomor telepon dan nama pemilik. Selanjutnya kita store data. Nah, di sini ada nomor 2. Kita isi nomor 2, kita tambahkan data tokonya. Misalnya kita masukkan Kresamart. Alamatnya Jalan Raya Sambas, Jalan Raya Singkawang, Kalimantan Barat. Jalan Raya Singkawang saja. Lalu selanjutnya kita masukkan nomor teleponnya 08. Lalu kita masukkan nama pemiliknya, misalkan Reno. Kita update. Nah, di sini sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mengubah data nomor 1. Kita ubah nama, alamatnya Jalan Raya Sambas saja. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita keluar, kita ke data. Tadi data member sudah, login sudah, toko sudah, barang. Selanjutnya kita masuk ke data barang. Kita runkan lagi.
kita login, masukkan username dan passwordnya. Kita langsung ke data barang. Nah, di data barang ini terdapat beberapa menu. Kita akan menambahkan ID. Kita coba store data dulu. Kita akan mengisi data nomor 6. Kita tuliskan saja BR 099. Lalu ID kategorinya 8. Lalu kita masukkan nama barangnya, misalnya snack. Kita masukkan saja roti. Mereknya misalnya Hollanda. Lalu kita isikan harga beli. Harga beli misalnya 12.000. Harga jualnya 14.000. Kita masukkan kita akan keluar terlebih dahulu, teman-teman. Kita ke data barang. Nah, kita sampingkan saja supaya nampak datanya, supaya terlihat. Kita coba mengubah, kita menambahkan data nomor 6. Lalu kita masukkan ID barangnya misalnya 4. Nama barang roti. Lalu kita masukkan merek Hollanda. Lalu kita masukkan harga beli misalnya 10.000. Harga jual 12.000. Stok per pieces saja. Satuannya pieces dan stoknya misalnya ada 20. Lalu kita tambahkan tanggal input dan jamnya, misal tanggal 7 bulan Mei 2021. Kita masukkan jamnya, misalnya jam ini jam 17.27. Waktu sekarang 17.27. Lalu kita masukkan tanggal update-nya. Ini tanggal update. Ini ID barang, ID kategori. Di sini kita masukkan ID kategori. Nama barang roti. Merek Hollanda. Kita masukkan harga beli 10.000, harga jual 12.000. Lalu kita masukkan satuannya pieces.
Lalu kita masukkan stok barangnya. Kita ini masukkan pieces, stoknya 7, tanggal input tanggal sekarang 12 Januari 2021. Lalu kita masukkan jamnya, misalnya jam 17.29 jam sekarang. Lalu kita masukkan tanggal update. Tanggal update-nya misalnya 15 Januari 2021 jam 12.30. Kita update data. Nah, di sini sudah berhasil kita update. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah data nomor 2. Kita ubah sabun, kita ubah menjadi minuman. Mereknya kita ubah menjadi Maison. Harga jualnya misalnya 2000, harga belinya 5000. Per pieces stoknya ada 5. Kita update. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah. Baik, selanjutnya kita akan keluar lagi. Kita akan masuk ke data penjualan. Kita akan runkan lagi. Kita akan masuk ke data penjualan, kita login lagi. Masukkan username dan passwordnya. Kita ke data penjualan. Kita coba store data. Nah, di store data, di menampilkan data penjualan ini terdapat ID penjualan, ID barang, ID member, jumlah total, dan tanggal input. Kita akan mencoba menambahkan nomor 7 misalnya, nomor 30 lah. Untuk ID penjualnya nomor 30. Kita masukkan ID barangnya. Lalu kita masukkan ID membernya 3. Kita isi jumlah 6. Total ada 20.000. Lalu kita masukkan tanggal input. Misalnya kita masukkan tanggal 12 Januari 2021. Kita masukkan jamnya 17.32. Kita input. Nah, di sini sudah kita inputkan. Lalu kita akan mengubah data. Untuk data nomor 26 kita coba mengubahnya. Di sini kita ubah menjadi 10.000. BR-nya kita ubah menjadi 5, BR 5. Lalu kita update. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita ke data. Kita masuk ke data kategori. Kita akan jalankan. Kita runkan lagi.
Kita masukkan username dan passwordnya. Lalu kita masuk ke data kategori. Kita tuliskan 23. Nama barang misalnya makanan. Tanggal input. Kita masukkan. Kita input data. Nah, di sini sudah berhasil kita input data. Selanjutnya kita masuk, kita keluarkan lagi. Kita masuk ke, kita arahkan dulu tabelnya ke nota. Kita runkan lagi. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita masuk ke data nota, lalu kita isikan. Misalnya kita ingin menambahkan datanya. Kita masukkan ID nota, ID barang, lalu kita masukkan ID member, total, lalu kita masukkan untuk tanggal inputnya. Di barang, nomor, jumlah. Ini jumlahnya. Ini total. Ini tanggal inputnya. Lalu kita masukkan periodenya. Lalu kita input. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan datanya. Untuk proses CRUD-nya, saya akan menampilkan salah satu tabelnya. Untuk kita tampilkan CRUD-nya. Nah, di sini telah tampil code dari codingan tabel toko. Di sini ada private sub store data. Di sini adalah untuk store data, untuk menambah data. Ini merupakan perintah untuk menambahkan data ke database tabel toko. SQL digunakan untuk perintah SQL. RS open select untuk masuk ke toko, from toko, where ID. Sini dari where ID di text box 1. CN Adopen Cased. If RS if then SQL-nya insert into toko. Kita masukkan, kita tambahkan ke insert into toko. Di dalam tabel toko tadi terdapat ID toko, nama toko, alamat toko, telepon, dan nama pemilik. Di sini terletak di text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4, lalu text box 5. Karena di sini ada 5 atribut di database. CN execute SQL. Lalu else
Ini perintah untuk mengupdate data yang sesuai dengan tabel database. Nah, di sini perintah untuk mengupdate data sesuai dengan tabel database. Kita ketikkan SQL update toko set nama toko untuk mengupdate si nama toko. Di nama toko ini terletak di text box 2, lalu alamat toko di text box 3, telepon text box 4, nama pemilik text box 5, dan where ID toko di sini terdapat di text box 1. Lalu selanjutnya cn execute SQL. Selanjutnya kita tambahkan if rs close. Ini merupakan perintah untuk keluar dari halaman dashboard ataupun halaman data dari aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya private sub text box 1 change. Jika text box 1 dimasukkan, maka akan terupdate atau akan menginput data secara otomatis. Jadi di sini apabila kita mencantumkan data yang sudah kita masukkan, maka akan secara otomatis terinput di tabel yang kita masukkan. Lalu rs open select from toko where ID toko, di mana di sini kita masukkan ke tabel toko, di ID toko masuk ke dalam text box 1, cn open cased. Jika rs then kita masukkan text box 2, text box 3, text box 4, dan text box 5. Lalu kita store data, captionnya input data, lalu else, lalu kita masukkan text box 2 rs yaitu nama toko, text box 3 rs alamat toko, text box 4 rs TLP, text box 5 rs nama pemilik. Lalu kita store data, masukkan caption untuk update data, and if rs close untuk keluar. Lalu kita masukkan private sub user form initialize jika cn state null then. Lalu kita koneksikan and if dan and sub untuk mengakhiri untuk keluar dari aplikasi yang kita jalankan. Sekian penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem informasi pengelolaan barang toko Samjaya berbasis Excel makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.